Selanjutnya pemirsa kita akan menuju ke kediaman calon wakil gubernur Jakarta yakni Rano Karno di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ada jurnalis Berita Satu di sana sudah ada Zul Bakar dan juga juru kamera Hidayat Syarif. Selamat siang Zul. Zul, dari pantauan Anda apakah dari rombongan Cawagup terpilih Rano Karno ini sudah berangkat menuju ke rapat pleno yang berlokasi di Hotel Pullman ini? Zul, seperti apa? Ya, selamat siang Anissa dan pemirsa Berita Satu. Kami berada di kediaman Wakil Gubernur terpilih Rano Karno atau akrab disapa dengan Bang Dul. Di kediaman ini memang Bang Dul masih belum OTW dan nantinya sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat akan menuju lokasi penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di Pullman Jakarta Barat. Untuk mengetahui bagaimana persiapan lalu juga apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh Bang Dul sendiri di momen-momen penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, kita sudah bersama dengan Pak Rano Karno. Pagi. Bagaimana Pak? Kelihatannya sumringah banget nih Pak ekspresi wajahnya. Perasaannya sendiri hari ini ditetapkan sebagai Wakil Gubernur Jakarta, bagaimana sih Pak Rano? Penetapan ini kan bagian dari kepastian ya, artinya kepastian untuk kita bekerja. Dan itu hari ini memang saya dari pagi juga memantau di semua daerah yang memang sudah tidak melalui MK. Sudah ditetapkan, Jawa Barat sudah, Bali sudah, artinya sekarang Jakarta. Nah artinya ini kan menjadi satu bagian yang memang apa ya, mekanisme yang harus KPUD lakukan, yaitu memberikan penetapan. Nah, tinggal pelantikannya kapan, tentu bukan tugas KPUD lagi. Nah jadi ya tentu ini bagian dari perjalanan pemilihan dan tentu kita juga bahagia, bangga. Dan kita juga apresiasi kepada kerja KPUD yang sangat kerja keras dan sangat profesional. Jadi ini bagian yang apa ya, bukan juga menjadi disombong-sombongkan. Ini memang bagian dari satu apa ya, aturan main bahwa ada pemilihan dan sekarang ada penetapan. Itu aja sebetulnya. Artinya ini hari ini ditetapkan lalu menunggu proses pelantikan. Sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Pak Rano sendiri strategi ke depan begitu lagi menunggu pelantikan dan juga setelah pelantikan? Ya, artinya kan begini. APBD DKI itu sudah diketuk tahun 2025, hampir mungkin ini yang terbesar dalam sejarah. Hampir 91,34 triliun. Nah, tentu sudah punya program. Nah, kalau kamu nanti bertanya apa yang akan dilakukan, program ini sudah tersusun sebetulnya. Nah, tentu saja kalaulah dari pengalaman saya menjadi gubernur di Provinsi Banten, yang paling bukan problem masalah berat, tapi harus menjadikan satu harmonisasi pekerjaan, yaitu mempersiapkan Ramadan dan Lebaran. Itu bukan pekerjaan mudah, nak. Jakarta ini populasi hampir 7 juta akan pulang kampung. Jadi Anda bisa bayangkan DKI bekerja sama dengan Polda, dengan segala macam unsur menyiapkan, ada yang juga pulang gratis kan. Nah jadi sarana prasarana harus kita siapkan. Infrastruktur jalan apakah sudah betul. Nah itu juga harus dilakukan pengawasan. Nah jadi banyak orang bertanya, Bang, kalaupun nanti Abang dipilih, apa sih kira-kira 100 hari pekerjaan? Yang paling susah yaitu mempersiapkan Ramadan dan Lebaran. Itu menjelang hari H itu juga tidak mudah. Kita menyiapkan misalnya penyediaan pangan untuk Ramadan. Dan kita menyediakan juga pangan untuk Lebaran. Nah jadi itu juga bagian daripada fokus kita 100 hari kerja. Jadi itu sebetulnya itu. Artinya ketika 100 hari kerja setelah dilantik bersama Mas Pram juga yang terutama khususnya program tentang Ramadan nanti, terutama transportasi. Betul. Dan bagaimana sih Mas untuk hubungan dengan pemerintahan pusat sendiri? Rekonsiliasinya seperti apa dari Mas? Ya artinya begini, pemerintah pusat kan sudah menyediakan makan gizi gratis, yaitu makan siang pasti. Nah kita juga membantu pemerintah pusat, yaitu memberikan sarapan gratis. Ini untuk balancing sebetulnya. Karena pada dasarnya memang anak-anak itu hampir rata-rata ada yang sarapan dari rumah. Tapi juga ada juga yang tidak sempat sarapan. Nah itulah kita menyiapkan, Pemda DKI menyiapkan anggaran cukup besar untuk memberikan sarapan gratis untuk anak-anak. Nah jadi alhamdulillah sarapan sudah kita salurkan, makan siang sudah juga terdistribusikan. Mudah-mudahan semangat anak-anak dan nilai anak-anak bisa meningkat. Terutama tentu untuk memberantas stunting yang memang di Jakarta ini masih cukup tinggi. Nah jadi itulah bagian-bagian kita untuk lakukan harmonisasi dengan pemerintah pusat. Kemudian tentu saja dimanapun pemerintah daerah itu bagian dari pemerintah pusat.
Jadi bukan hebat juga gubernur kemudian bisa menentukan kebijakan sendiri. Tidak mungkin. Dia harus juga berpatokan kepada program pemerintah pusat apa. Nah, itulah fungsinya pemerintah daerah, yaitu menjadi apa ya namanya? Ya, menjadi apa ya? Penjaga pemerintah pusat sesungguhnya. Bahasa yang bisa kita pahami itu, gitu. Berarti akan menyiapkan makan sarapan gratis bagi anak-anak untuk upaya penurunan angka stunting di Jakarta sendiri. Terakhir nih, Bang Dul, pesan buat warga Jakarta akan menyambut pemimpin baru pada hari ini, bagaimana? Ya, kami berterima kasih. Saya sama Mas Pram berterima kasih. Ini adalah kemenangan masyarakat Jakarta, bukan kemenangan Pramono dan Rano Karno atau Sidul, tapi ini kemenangan masyarakat Jakarta. Kami siap untuk melayani Anda. Tentu dengan segala dinamika yang tidak mudah, sangat tidak mudah. Kita lihat cuaca ekstrim. Banjir Muara Baru, Muara Karang sudah terjadi rob. Ini harus segera diantisipasi. Jadi tentu kita akan mempunyai program darurat. Nggak bisa biasa-biasa saja. Yang kita akan antisipasi yaitu kita juga tahu laporan dari BMKG diperkirakan sampai April cuaca akan ekstrim. Nah, itulah artinya masyarakat harus siap menghadapi situasi ini. Dan tentu pemerintah daerah juga akan siap menghadapi situasi ini. Jadi yuk kita sama-sama kerjasama. Jadi itu saja sebetulnya. Baik Bang, terima kasih. Artinya ini kemenangan masyarakat Jakarta, bukan hanya kemenangan Rano Karno dan Mas Pram saja. Bukan Sidul, tapi ini kemenangan warga Jakarta. Seluruhnya kita bangun Jakarta sama-sama. Oke, terima kasih banyak Bang Dul. Hati-hati di jalan. Sama-sama. Ya, itulah pemirsa Berita 1, dialog kami bersama Bang Dul terkait dengan persiapan penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan dilangsungkan pada hari ini di Hotel Pullman Jakarta Barat. Ada banyak poin-poin penting yang telah disampaikan tadi terkait dengan penurunan angka stunting dengan makan sarapan, lalu juga dengan transportasi ketika Lebaran juga akan menjadi salah satu 100 hari kerja, program kerja yang diprioritaskan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul. Kembali ke Anda, Anissa. Terima kasih banyak kalau begitu Zul atas bincang-bincangnya bersama dengan calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno di kediamannya di kawasan Cilandak. Dan terima kasih kalau begitu kami nantikan lagi update-nya kepada Anda. Zulfikar bersama dengan juru kamera Hidayat Syarif, selamat kembali bertugas.